Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Suma salatu, kemudian membaca salawat. Pakai bahasanya summa ya, karena memang kemarin penjelasan alhamdulillah itu panjang lebar, panjang luas, amai-amaian, dipisah ke lapan summa. Karena memang lapan hamd itu maknanya alhamdulillah, itu maknanya dalam. Sehingga summa salatu, kemudian kewajiban salah satu musannif membacakan salawat wassalamu dan keselamatan, tetapi sarmada sifatnya selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai yaumil akhirat. Jadi semoga selawat dan salam selalu tercurahkan sampai yaumil kiamah. Kepada siapa? Ala nabi, yaitu kepada nabi. An-nabi berarti kalau pakai ta'rif berarti an-nabi sini yaitu nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jamannya al-anbiya, anbiya'u para nabi, nabiyun nabi. Khairi man qad wahada, siapa nabi? Manusia yang paling bagus-bagus yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki ketauhidan yang paling terbaik di antara manusia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sindiran buat kita. Kalau tauhid itu sangat penting. Bahkan Rasulullah punya pangkat khairu man qad wahada, orang yang benar-benar paling terbaik menunggalkan Allah. Artinya keyakinan kepada Allah itu tiada tandingannya, kehebatannya tiada tandingannya, keluar biasaannya tiada tandingannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Juga selawat dan salam tidak lupa dibacakan kepada keluarganya juga dan para sahabatnya, walaupun dalam derajat selawat salamnya pasti yakin pasti beda tingkatannya. Kalau Rasulullah itu selawat salamnya paling tinggi ya, sahabat dan ali dan sahabat Nabi di bawahnya pastinya, nggak mungkin sama derajat selawatnya. Padahal di sini kalau kita lihat pakai bahasa Arab, pokoknya huruf atop harusnya hukumnya harus sama, tapi secara hakikat berbeda. Secara lafaz memang huruf atop yang memang sifatnya harus sama. Ja'a Jaidun wa Amrun, datang Jaid wa Amrun dan Bang Umar, sama-sama datang kan, berarti sama-sama baca salawat dan salamnya. Wasabi juga para sahabatnya. Waman tabi, dan orang-orang pengikutnya yang mungkin setelah sahabat tabiin, kemudian tabiina, kemudian sampai kepada zaman sekarang. Siapa mau tabi? Orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, orang yang mengikuti jalan agama yang benar, gairah mubtadi, dan tidak berbuat yang baru-baru, bid'ah bahasanya. Nanti kita bakal tahu bid'ah itu seperti apa. Summa sholatu, musannif mulai mentafsirkan makna daripada dua bait ini, yaitu rahmatullah maqrunatan bi ta'zim, rahmatullah al-maqrunatu bi ta'zim, yaitu rahmatnya Allah yang dibarengi dengan rasa ta'zim. Jadi membaca selawat itu, ya Allah berikanlah rahmatmu, dengan membacakannya itu dengan rasa ta'zim. Wa tahiyatun, dan penghormatan, wa tahiyatun, dan penghormatan Allah Subhanahu wa taala alla iqati, yang layak pantas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kainatani ala man dzukira, dan yang keduanya juga diberlakukan kepada orang yang telah kita sebutkan. Siapa? Yaitu para keluarga dan para sahabatnya. Wal mana, apa maksud daripada bait summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada?
ansa salata wa salam alaihim fakana qala atlubu minka ya Allah. Jadi bahasanya mah khobariyah, summa sholatu, bahasanya mah jumlah ismiyah, summa sholatu wassalamu. Cuman kata musonif fakana qala kaya musonif ngomongnya begini, atlubu minka ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah rahmatal makrunah, rahmat yang dibarengi ditakdim dengan keagungan. Jadi seakan-akan musannif summa salatu berkata, ya Allah saya memohonkan salawat, memohonkan rahmat yang dibarengi dengan takdim kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan wa tahiyyatul uzma, dan penghormatan yang tinggi. Allati balagat darajatul quswa, yang mana tingkatan saking mulia dan tingginya sampai kepada derajat yang paling udah mentok-mentoknya, bahasanya udah nggak ada lagi. Ya kalau itu kan Allah yang tahu setinggi apa uzma yang akan Allah berikan kepada Nabi kita. Ditakdimiha, karena memang begitu mulianya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, agungnya rahmatnya Allah, tingginya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Haula'il madhkurin. Wa qawluhu, kemudian musannif bertafsirkan lafaz sarmada. Takut kita pengen tahu apa sarmada. Sarmada maknanya aida iman, selama-lamanya. Ya, mayeng kalau bahasa kita mah. Awet. Wa qawluhu, adapun ala nabi, ucapan musannif lafaz ala nabi. Ala nabiyyi pakai tasdid ya. Makanya kita kalau ngucapin nabi pakai tasdid dianya, nabiyun. Yanya tasdidin, nabiyun. Ini kalau bitasdidil ya, kalau ini lafaz nabi diambil daripada bitasdidil ya, dengan ya bertasdid, yang mungkin kalau santri bilang lapif makrun fiilnya, bentuknya, maka itu diambil dari lafaz an-nubuwah. Apa lafaz an-nubuwah? Yang namanya nubuwah makanul murtafa atau makanul murtafi, tempat yang tinggi. Jadi makna nabi itu tempat yang tinggi menurut bahasa. Sumia nabi, kenapa nabi ini dijadikan nama ya untuk seseorang yang sebagai nabi Allah, dijadikan satu nama pangkat. Karena li'ana marful ratbah, karena nabi itu tadi maknanya tempat yang tinggi, maka nama lafaz nabi dijadikan nama untuk pangkat seseorang manusia yang dijadikan nabi. Disebutnya nabi Allah Ibrahim, nabi Allah Adam, sebuah pangkat, karena makna daripada nabi itu marful ratbah, tinggi martabatnya. Jelas, sebab manusia paling tinggi pangkatnya ya nabi, rasul itu. Di bawahnya baru malaikat, bahkan sahabat dulu baru malaikat. Gitu. Kemudian rutbah atau maknanya orang yang tinggi martabatnya. Gitu. Atau orang yang ditinggikan martabatnya. Ya, man tabi'ahu au bil abjah, atau lafaz nabiyun itu diambil daripada bina mahmuz, dari hamzah ain nabaun, nabaun bitahrikil ba, dengan harkat ba, wa huwa al khamru. Ya, maknanya apa kalau diambil dari mahmuz hamzah? Maka maknanya al khamru, berita. Artinya apa? Ya ana mukhbir, karena para nabi itu mukhbir, orang yang memberitakan, orang yang menghabarkan. Habarnya tentunya minallah, yaitu wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Au mukhbar anillah, atau orang yang diberikan kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ala ilaihima fa'ilun, dan yang kedua daripada lafaz nabaun atau lafaz nabiyun, kedua-duanya ini kalau bahasa kita mah punya wazan fa'ilun, yang maknanya bisa dua, bisa fa'ilun, bisa wazan maf'ulun. Jadi maknanya nabiyun atau nabaun ini, nabiyun itu punya makna dua, bisa disebut orang yang mengerjakan, berarti orang yang diangkat, orang yang tinggi martabatnya, atau orang yang memberitakan berita dari Allah, wahyu itu. Atau objek maknanya maf'ulun, mana maf'ul, isi maf'ul. Berarti kalau maf'ulun berarti orang yang ditinggikan martabatnya, atau orang yang diberikan khobar dari Allah, begitu. Jadi bisa dua makna. Jadi dua makna.
Ya, dan wa abar Nadim bin Nabi. Sekarang apa alasannya musannif pengarang As-Said Marzuki yaitu bahasanya pakai ala nabiyyi khairi man qad wahada, enggak pakai ala rasuli tapi ala nabiyyi. Nah, ini alasannya enggak pakai walam yu'bar walam ya'biru bi rasul, enggak pakai ibaratnya yu'abba atau yu'abbiru bi rasul, atau enggak pakai ibaratnya yu'abbir bi rasul, enggak pakai bahasa rasulun. Ini isyaratan sebagai isyarat ila annahu yastahiqus shalawat wassalam biwasnin nubuwah. Ini isyarat bahwasanya berhak ya menghakkan salawat dan salam kepada orang yang memiliki sifat nubuwah gitu. Kama yastahiqu ma biwasni risalah, sebagaimana berhaknya orang yang yang memiliki pangkat risalah dengan sholawat dan salam. Intinya begini, tujuannya supaya orang yang punya pangkat nabi juga berhak untuk mendapatkan sholawat dan salam sebagaimana para rasul juga. Kan biasanya kita kalau ngucapin Adam alaihissalam doang kan, padahal sholawat juga mereka berhak bisa gitu. Itu tujuan daripada muslim. Kalau nabi kita jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nyebut Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, padahal di sini disyaratkan oleh musannif bahwasanya berhak pula salawat dan salam orang yang punya pangkat nabi sebagaimana berhaknya orang yang punya pangkat rasul, risalah rasul. Nabi itu mungkin bahasa kita orang yang kita nggak kenal. Rasul itu jelas yang berapa? 25, ya kan? Rasul yang 25. Kalau Nabi itu nggak terhitung. Ada yang mengatakan Nabi itu jumlah jenggotnya Rasulullah. Ada berapa jumlah bilangan jenggot Rasulullah per hari? Itu Nabi. Ada yang bilang nggak terhitung. Ada yang bilang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebab itulah jumlah para nabi. Kalau Rasul jelas ada. Nah, kalau 25 ini assalatu wassalam berlaku, salawat dan salam, dan orang yang punya pangkat nabi pun sebetulnya berlaku juga gitu. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi nggak setiap nabi itu rasul. Ini juga wa muwafiqatin atau wa muwafiqatan liqauli ta'ala, dan juga karena tujuannya memang tawakuf, akur bahasanya dengan ucapan Allah dalam Quran kan bahasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, enggak ya yusholluna 'ala rasul ya. Jadi ngambil ayat ini. Jadi intinya lapat an-nabi dijadikan syair pada lapat an-nabi ini alasannya karena mengikuti dauhan Allah Subhanahu wa taala yusholluna 'alan nabi. Kemudian khairi man qad wahada, man qad wahada bil khabar badal. Ini jadi badal. Ini kalau ini ngomong nahu dan atau jadi sifat, jadi bisa maknanya tegese atau bisa maknanya kang gitu. Jadi khairi itu bisa makna tegese, bisa makna kang, aja begitu aja. Tetap kepiang lagi kita ngomongin nahu nih. Ada nahu semua. Wa mana anan nabi, maknanya artinya anan nabi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abdul jamil muwahhidina, yaitu Rasulullah itu punya pangkat orang yang paling terbaik ahli tauhid. Jadi orang yang begitu luar, lebih tinggi martabat pangkat ketauhidannya gitu. Ya, paling utama. Li'annahu la masyaqqah. Kenapa coba? Ini banyak istimewa Rasulullah. Li'annahu la masyaqqah, di mana di waktu syaqqa Sayyidina Jibril wal Mikail sadrahu, dikala Rasulullah pernah dibedah dadanya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Indah Alimatus Sa'diyah. Ya, jadi kalau nggak salah dikala Rasulullah disapi, kan bayi itu sapi 2 tahun. Jadi Rasulullah pas umur 2 tahun disapi oleh Alimatus Sa'diyah, pas waktu disusui itu beliau dibedah. Didatangi malaikat Jibril pada waktu umur 2 tahun lebih, itu dibedah dadanya.
dibersihkan dari sifat-sifat kotor, dibersihkan dari sifat-sifat damimah, diisi oleh dipenuhkan hatinya dengan sifat-sifat terpuji. Coba bayangin, coba orang masih bayi, takabur udah gak punya, riya udah gak ada, hasud gak ada, dengki gak ada, godok gak ada. Kebayang coba gimana tuh kalau orang udah besarnya. Itu Rasulullah masih kecil aja tuh hatinya udah dibersihin. Kayak tuh Rasulullah udah dididik, diisi hatinya dengan sifat-sifat mahmudah dan sifat kejelekannya dibuang. Iya. Sampai ada kisah mengatakan Rasulullah disusuinya aja, kalau umpama tetenya air susunya sebelah kanan nggak mau, nyusuin sebelah kiri. Kalau itu emang jatah orang lain, jatah anak yang lain. Ahmad Sa'di kan punya bayi juga waktu itu. Ini Alimatus Sa'diyah. Jadi Rasulullah itu kalau nggak salah riwayat dibedah 4 kali dibedah, dadanya 4 kali dibedah. Riwayat yang paling biasa kita dengar itu dikala Rasulullah pengen Isra Mi'raj. Dikala perjalanan Rasulullah, ini perjalanan nggak sembarangan ya, sehingga Rasulullah itu benar-benar harus dibersihkan hatinya dari sifat-sifat yang jelek-jelek. Makanya pantas kalau Rasulullah pas lagi Isra Mi'raj itu nggak bisa diganggu, bahkan jin iblis aja ganggu nggak mempan. Kan ada yang ngomong Rasulullah lagi di langit keberapa dipanggil sama wanita cantik, anak-anak tua, ya Rasulullah, nggak nengok Rasulullah, nggak nengok. Ditanya mereka, Jibril sampai itu, untung kamu gak nengok. Kenapa? Itu sampai manggil nenek, itu umur dunia memanggil Rasulullah, gak nengok. Jadi godaan begitu dahsyat di kali Isra Mi'raj. Tapi karena Rasulullah hatinya sudah dibedah sebelum berangkat, terjadi Isra Mi'raj itu sudah dibedah duluan, dicuci dengan air Zam-Zam. Itu cerita di kitab Dardir. Kalau kurang lebih ada 4 kejadian Rasulullah pernah dibedah. Jadi Rasulullah itu pernah dioperasi dadanya, tujuan untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran sifat damimah di hatinya. Kemudian diisi dipenuhkan dengan sifat-sifat terpuji. Makanya kalau Rasulullah nggak pernah ada balas dendam. Dibedah 4 kali, bayangin tuh. Dibedah 4 kali. Jadi kayak kalau kata kita mah ditarekahin sampai 4 kali. Sampai disembur sama kiai 4 kali sembur, Mas tuh nggak sadar juga gitu. Istilahnya mau begitu ya. Jadi ya udah pasti jelas lah, luar biasa. Bayangin itu pembersihan itu luar biasa. Itu mujizat salah satu kelebihan Rasulullah. 4 kali dalam hidupnya Rasulullah pernah dibedah. Yang pertama kali itu dikala Rasulullah disapi oleh Alimatus Sa'diyah. Kalau nggak salah diurus 5 tahun atau 6 tahun Rasulullah, diurus 5 tahun sampai umur 5 tahun baru dibalikin kepada Ibunda Aminah. Ada yang riwayat 6 tahun baru dibalikin, baru dikembaliin. Itu Alimatus Sa'diyah kisahnya juga nawarin susunya itu, asinya itu nggak laku, nggak ada yang mau. Itu tapi memang udah takdir Allah kali. Air susunya memang untuk diprioritaskan anak khusus untuk Rasulullah. Gitu. Intinya mau begitu intinya mah. Itu salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala dibedah dadanya. Nah, oleh karena itu ba'da'an pasalat min roda itu benar. Jadi setelah disapi dibedah dadanya, setelah dibedah dadanya dirapetin lagi, tapi nggak ada bekas jahitan. Malaikat Jibril coba dokter operasinya. Barulah situ Malaikat Jibril sama Mikail, dua dokter ini, malaikat ini baru di situ pengen ditimbang-timbang bahasanya. Setelah diisi hatinya dengan sifat-sifat yang luar biasa, pengen ditimbang keutamaan Rasulullah nih, pengen diakur-akurin. Itabaro padlahu. Kemudian menghitung-hitunglah malaikat Jibril dan Mikail keunggulan Rasulullah wa syarafahu dan kemuliaannya. Dengan siapa? Ya dengan makhluk yang lain. Wa qasa bi fadli ghairi, dan ditimbang juga ya
diakurin dengan dua malaikat ini dengan keutamaan makhluk yang lainnya. Umpama dengan anu timbang Rasulullah timbang satu, timbang yang kedua dilihat, ya diukur. Farajaha, Rasulullah menang. Bahkan wazada bi alfin min ummati. Bahkan Rasulullah itu saat menangnya melebihi sampai 1000 derajat daripada keutamaan makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Min ummati dawil fadli wasyaraf, dari umat-umat yang memiliki keutamaan, yaitu nabi-nabi yang lain. Bahkan nabi-nabi yang lain kalau disatukan keutamanya dibanding dengan Rasulullah, satu keutamaan tetap jauh Rasul yang paling unggul gitu. Pamit umatnya baqiyatil anbiya, bahkan sebagian daripada umat nabi itu para nabi. Jadi para nabi dikumpulin semua keutamaannya, martabat kemuliaannya dan keutamaannya ditimbang dengan satu keutamaan Rasulullah bi alfin. Itu bedanya sampai 1000 derajat, jauh kemana-mana, saking jauhnya. Bahkan para rasul juga semuanya nggak ada yang menandingi Rasulullah. Dari mana kita tahu kalau keutamaan Rasulullah dan kemuliaannya tiada tandingannya, akhlakul karimahnya tiada tandingannya, cara bicaranya, cara pandangannya, cara berjalannya, cara duduk tidurnya, tiada yang terindah. Manusia yang kalau kita tonton dengan mata kepala secara dohir dengan mata kepala kita sendiri, dikala ada orang berjalan, tiada yang paling indah kecuali jalannya Rasulullah. Tiada yang paling indah kita memandang sesuatu apapun di alam dunia, puncak lautan, dibanding dengan kita memandang Rasulullah. Ya, ini dalam kitab Imam Bushairi, Kitabul Burdah, Qasidah Burdah dari Bahar Basit. Mana penjelasannya? Yaitu Nabi fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karmin. Papan Nabi Rasulullah itu papan nabiina, paling tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Dalam masalah apa? Fi khalqin, rupawannya, wa fi khuluqin, dan perangainya, akhlaknya. Kalau kata kita, Nabi Yusuf itu gantengnya setimbang dengan bulan purnama. Kalau Rasulullah setimbang dengan matahari. Kita kalau mandang bulan masih kita bisa pelototin, coba matahari pelototin. Saking indahnya Rasulullah, siapapun pasti matanya akan luar biasa. Dulu orang yang pernah hidup dengan Rasulullah benar-benar begitu dahsyat cintanya. Sebab tadi saya bilang, dia ada yang paling indah menyejukkan suasana dalam dirinya, kebatinannya, kedohirannya, kecuali kalau dia memandang Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah gantengnya, ahlaknya, pokon nabiyina, di atas para nabi. Enggak ada tadi, bahkan walam yudanuna, kali gitu nyempet-nyempet dikit, enggak, walam yudanuhu, mereka enggak mendekati sama sekali. Jadi pas jauh-jauh antara langit dengan bumi. Kalau dekat mah tipis, itu bisa ada perolehan hitungan ulang lagi itu suara kalau begitu. Ini mau jauh dah, udah ke jauh-jauh kemana-mana, udah 50% banding 0 ini mah. Kalau 50% banding 49 masih ada 1, ya kan? Tangeh, ini bahasanya tangeh udah, kalau kata kita mau tangeh, lebih jauh tangeh. Bukan jauh doang tapi pakai bahasa tangeh. Tangeh jauhnya, walam yudan tangeh dalam masalah ilmin, dalam ilmu wal karomin, dan juga tangeh dalam masalah kemuliaannya. Jadi tiada tandingannya, bahkan gak ada yang nyerempet sedikit pun. Insyaallah. Bagaimana cara mengibaratkannya? Wa kulluhum bi rasulil multamis. Jadi pada intinya mereka para nabi, para rasul yang lainnya, minar rasulillah, daripada utusan Allah, multamisun, semuanya rupanya orang yang mengambil hikmah dari Rasulullah SAW. Tadi dalam masalah gantengnya Nabi Yusuf dari apa? Mana itu dibaratkan bulan cahaya bulan ngambil dari mana? Nah, dari cahaya matahari, dari cahaya pantulan matahari. Jadi Nabi Yusuf boleh ngambil cahaya dari Rasulullah. Ya, multamisun, akhlaknya umpama Nabi ini gagah
gagahnya itu yang ambil dari sempalan gagahnya Rasul. Intinya mereka tuh semuanya apa kalau bahasa kita mah fotokopiannya semua itu. Fotokopiannya Rasulullah semua. Jelas pasti beda asal fotokopiannya. Ya. Mana multamisun gurpan milabari, para rasul itu, para nabi yang lainnya itu mereka mengambil segayung minal bahari, air lautannya bagaikan akhlak daripada ilmunya Rasulullah. Jadi para rasul itu, para mursalin dan para nabi mengambil hikmah dari Rasulullah itu. Hikmah Rasul itu bagaikan samudra. Mereka cuma ngambil secibuk daripada samudra, dan itu nggak bakal mengurangi laut. Coba ambil segayung, kira-kira tuh kurang kagak laut airnya? Ayo, itu Rasulullah. Bahkan auras pamina diam, diibaratkan lagi mereka itu cuma ngambil setetes daripada air hujan. Tadi habis hujan, ini rok-tok doang ini hujannya. Ada berapa tetes itu? Sampai tetes yang terakhir, bisa ngitung? Sedangkan para nabi, para rasul ngambil hikmah ilmu dan ngambil kemuliaan, ngambil segala-galanya, pokoknya ala kesabarannya, kekonaannya, keikhlasannya itu cuma setetes dari air hujan yang turun ke muka bumi, jauh kemana-mana. Walam yudanuhu, tidak ada yang dekat-dekat dengan Rasulullah. Artinya mirip-mirip lah. Rasul 100, mereka 90 enggak. Rasul 100%, mereka 1%. Kalau Nabi Yusuf 1%, mungkin kita dengar sejarah Nabi Yusuf seperti apa. Insyaallah. Kenapa Rasulullah enggak didohirkan kegagahannya, kegantengannya, kewahannya Rasulullah? Sebab kalau didohirkan itu para sahabat semuanya buta kalau melihat Rasulullah. Sebagaimana kita melihat cahaya matahari, itu kita melihat matahari kita bisa buta. Sedangkan matahari itu kalau dibanding dengan cahaya Rasulullah secara hakikat itu yang punya bayangan matahari. Matahari, ya, cahaya yang paling besar wattnya di alam dunia itu cuma matahari. Nggak ada tandingannya. Neon, lampu tembak adu dengan matahari, pasti yang punya bayangan lampu tembak, karena kalah cahayanya. Kalau Rasulullah diadu dengan matahari, cahayanya itu matahari yang punya bayangan, kalah watt sinarnya Rasulullah itu. Kalau Allah dohirin, buta mata para sahabat. Bahkan ada sejarahnya juga, begitu Khariqul Arab pemujat Rasulullah dikala Siti Aisyah sedang ngambil jarum di kamar yang gelap, pas Rasulullah datang itu kelihatan jarum. Itu hanya baru sedikit didohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita disuruh meyakinkan Rasul itu Abdul Mursalin, orang yang paling tinggi keutamaannya daripada para nabi dan para mursalin. Dari mulai parasnya sampai akhlaknya, ilmunya, kemuliaannya, dan semuanya. Jadi kesabaran kita yang kita punya itu hanya satu sempalan daripada kesabarannya. Kegantengan kita itu hanya secuil dari kegantengannya Rasulullah. Kebaikan kita itu hanya secuil, kita nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa makna annahu, makna daripada Imam Busiri berkata, "Faqan nabi nabi khalqin wa fi khuluqin lam walam yudanu fi ilmin wala karamin wa kullu min rasulillah multamisun qatfan minal ba'ri aw rasfan minad diyam." Maknahu annahu, bahwasanya Rasulullah fadlun nabi itu lebih unggul daripada para nabi. Bahkan wa ghalabum fi suratihi, bentuk rupawannya, wasaklihi, rupawannya, bentuknya itu bahkan Rasulullah mengalahi semuanya. Yang kalau kita kenal orang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Orang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman. Orang paling gagah siapa? Nabi Musa. Orang paling di alam sama Allah, Nabi Ibrahim. Kenapa enggak Rasul? Karena Rasulullah pemimpin yang gak rakus pangkat. Kalau Rasulullah pengen diborong semua, Rasulullah bisa. Kita kebahagiaan apa? Kita nggak kebahagiaan apa-apa. Lah kalau Nabi Sulaiman paling kaya, gelar diambil sama Rasulullah. Nabi Sulaiman aja kita tahu kaya, sebelum dia kagak dapat pangkat kaya, kita dapat pangkat apaan?
Itu hebatnya Rasulullah. Makanya ada orang pesimis kadang-kadang. Rasulullah itu orangnya ego. Kenapa ego? Kenapa mau banyak sahabat? Terus tinggal ngomong Jibril, mati semua. Sahabat nggak usah ngapa-ngapain. Justru para sahabat disuruh perang itu memanusiakan manusia. Pastinya begini, saya mah udah mulia, saya mah udah miftahul jannah, saya mah udah rahmatul alamin, ente nggak jelas, biar jelas, ayo perang, biar tujuannya dapat mati syahid satu kemuliaan supaya kau jadi orang mulia, jadi dimuliakan manusia oleh Nabi. Gitu. Rasul cinta sama umat, tapi nggak di alam. Dicintai tapi bukannya di alam. Kita disuruh syariat, suruh usaha, pengen dapat surga, ngaji. Padahal Rasulullah itu nggak gitu kalau umatnya masuk neraka. Ya bisa aja Rasulullah tinggal doa dikabul, masukin surga ya Allah umatku semua, bisa. Cuman kan manusia ini ada kewajibannya itu syariat, usaha, syariat. Saya mau udah mulia, nggak ngapa-ngapain juga kata Rasulullah. Ente yang belum jelas surga apa nerakanya, mau dapat surga menjadi orang mulia, cari kemuliaan. Kalau dulu mungkin lewat perang jihad, sekarang mah lewat thalabul ilmi, ngaji. Gitu maksudnya. Itu tanda sayangnya Rasulullah. Tujuannya supaya kita ngaji, supaya lu banggain gua, entar lu masuk surga tuh gua bangga, gitu bahasanya. Gua sedih kalau masuk neraka. Ayo cari surga. Dan sekarang amalan-amalan terbaik untuk menuju surga adalah man salaka tariqan fi hadhihi ilman sahala tarqal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas muka bumi tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan tujuan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Emang menuju surga itu gampang? Susah. Mau subuh jamaah berat, Isya jamaah sulit, ya mau baca Quran sibuk, tapi nyari ilmu dimudahin. Gimana nggak mudah? Coba baru niat aja dosa udah rontok. Mau ngaji baru niat dong dosa udah rontok. Dia jalan menuju majlis talim, setiap yang dilangkahi makhluk Allah semuanya yastaghfiruna lah, minta ampun sama Allah. Makanya orang ngaji mah gak usah baca istighfar juga udah diistighfarin sama makhluk. Bahkan bahkan sampai binatang yang ada lautan, ikan-ikan Allah dan teriknya berapa juta itu semua ya yastaghfir, minta ampun semua dengan bahasa mereka masing-masing. Batu yang kita langkai. Ya. Bang Kentum dari rumah kemarin yang kelewatan apa aja Bang Kentum? Kerikilnya itu berapa biji noh? Genteng berapa biji? Tembok. Ya astagfirullahaladzim, minta ampun buat kita yang nyari ilmu, amin insyaallah. Jadi gak usah banyak-banyak baca istighfar, ngaji mah udah mending doyan ngaji aja insyaallah. Dosa rontok semua, itu baru ngaji doang, belum jadi duduknya. Padahal walaupun ngaji sambil tidur juga, kasarnya begitu. Itu satu kemuliaan nyari ilmu. Makanya rugi kita kalau hidup sampai nggak duduk di majelis taklim, rugi. Walaupun cuman bahasanya atau ngebahas masalah yang cebok apa kayak gitu, yang bahasanya yang bawah-bawah cebok, kencing. Tapi kalau bahasnya pakai ilmu agama, insyaallah jadi sebuah kemuliaan itu bahasa-bahasanya semua.